Aku keliling-keliling. Udah lah ya coba. Hayang anak tadi. The next one by
Kelupaan. التي يتواجد بها ضريح سوكارنو رئيس إندونيسيا الأول في مدينة بليتار بجاوة الشرقية. تاريخ الجامعة. منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن، اتخذت الجامعة مكانها ضمن أفضل 12 معهد من المعاهد العليا التعليمية، وضمن أفضل 15 جامعة في إندونيسيا. أحد رؤى وأهداف الجامعة أن تصبح رائدة ومركزا موثوقا ومتميزا في مجالات العلم والتكنولوجيا
والتعليم. تملك 8 كليات. الجامعة أيضاً لديها برامج خاصة للدراسات العليا وبرنامج المعلم الاحترافي. لقد حصلت الجامعة على شارة الامتياز ألف من قبل وكالة الاعتماد الوطنية للجامعات بان PT. بالإضافة إلى ذلك هناك 4 برامج تعليمية تم تقييمهم والاعتراف بهم عالمياً من قبل ANQA، وبرامج أكثر تم اعتمادها من قبل منظمة الاعتماد العالمية ASIN و AQAS. كواحدة من الجامعات المرجعية ومراكز تطوير التعليم، تواصل تطوير البحث العلمي والمعرفي بتوفير تعليم وتدريب على أعلى مستوى. أنتجت الكثير من المنتجات البحثية الحاصلة على براءة الاختراع تم نشرها عالمياً وهي جاهزة للتسويق تجارياً. مركز التعليم التكنولوجي المتطور يقوم بتطوير الابتكار في التعليم الذكي من خلال بحث يركز على التحول الرقمي في النظام البيئي التعليمي، سواء في التعليم العالي أو المدارس والمجتمع، لتحسين جودة الخدمة التعليمية في إندونيسيا. العديد من الاختراعات والتطبيقات هي نتاج لأبحاث التعليم التكنولوجي المتطور التي من المتوقع أن تدعم التطوير الدائم والمستمر للأنشطة التعليمية. لتسهيل القيام بالأنشطة الجامعية اليومية، تقدم الجامعة بيئة فريدة وشيقة للتعلم من خلال مرافق متطورة ومريحة. النمو المتسارع في عصر الألفية. تملك الرؤية لتكون معهداً عالي المستوى ومرجعاً جامعياً في مجال التعلم والتعليم. على استعداد دائم لتكريس جهودها لتصبح الجامعة الأفضل بتخريج أفضل الموارد البشرية. لا مثيل لها. التميز في تطوير التعلم. Jadi rombongan itu bapak-bapak penelitian dan bapak penelitian yakni dengan membuat video format video
Salatul wala taqabulat nabi wala ta'lamul wala wala ta'lakum
Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Hanafi, SAG MPhilI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Dr. Hani Malihatus Siha, SAG MHum, selaku Ketua Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Fauzan, SPD MPDI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Departemen Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Saudara M.A. Koyum Mulyara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang, serta para peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara technical meeting pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penjelasan petunjuk teknis lomba khotbah pekan Arabi 2022. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, yakni penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Acara yang kedua yakni penjelasan petunjuk teknis lomba khitobah Pekan Arabi 2022 yang akan dibawakan oleh Saudari Dela Meiwardani atau Kak Dela selaku koordinator dari lomba khotbah. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk memperhatikan poin-poin dari penjelasan yang ada di layar masing-masing dan jika ada pertanyaan maka bisa disampaikan saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Saudari Kak Dela dipersilahkan. Suaranya nggak ada dong, tembiling lah. Apakah suara saya terdengar? Masmu.
Putri. Nek akan dipakai nanti malam. Udah enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya selaku CO Lomba dari Lomba Khotbah, saya akan menjelaskan mengenai technical meeting musabaqah khotbah. Selanjutnya, peserta membaca maqal yang diberikan. Yang pertama yaitu pelaksanaan perlombaannya. Pelaksanaannya kita dilaksanakan pada hari Selasa 11 Oktober 2022. Nah, untuk waktunya yaitu pukul 7.30 secara daring. Pada saat penyisihan, jika peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan dirolling setelah peserta terakhir dan nilainya akan dikurangi. Untuk ketentuan lombanya, pertama, lomba khotbah ini menggunakan bahasa Arab Fusha dengan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, perlombaan bersifat individu atau perorangan. Lalu peserta dilarang membaca teks ketika penampilan. Peserta bebas menentukan judul sesuai subtema yang telah ditentukan. Peserta yang lolos babak penyisihan akan diumumkan melalui WA dan Instagram. Untuk teknis perlombaan, yang pertama yaitu untuk babak penyisihan, yaitu untuk pengumpulan video dan teks khotbah babak penyisihan yaitu pada tanggal 3 sampai 5 Oktober, maksimal pukul 23.59. Yang selanjutnya yaitu peserta mengumpulkan video dan teks khotbah melalui link Google Form yang telah disediakan panitia pada grup peserta. Peserta lomba wajib berpakaian formal, sopan, dan rapi. Peserta wajib mengumpulkan video dan teks khotbah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peserta yang mengumpulkan video maupun teks pidato melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka akan didiskualifikasi. Lalu 10 peserta dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke babak final. Apabila terdapat nilai yang sama dalam penentuan final, maka akan diputuskan oleh Dewan Juri. Dan keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk peserta yang lolos babak penyisihan akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan Instagram Pekan Arabi UN. Yang kedua yaitu untuk babak final. Yang pertama, babak final ini dilakukan secara sinkron yang telah ditentukan. Teks final yang digunakan ialah teks pada babak penyisihan. Peserta memasuki Zoom meeting 30 menit sebelum acara berlangsung. Peserta tampil sesuai dengan nomor urut yang telah diundi oleh panitia sebelum pelaksanaan live perform.
Peserta diharapkan memastikan jaringan dan berada di tempat yang kondusif. Untuk format nama Zoom, yaitu peserta, underscore, nomor urut, lalu nama lengkap, dan instansi. Dan peserta lomba wajib berpakaian formal, sopan, dan rapi. Untuk waktu tanggal 10 sampai 12. Jadi untuk perlombaan yang selanjutnya, saat perlombaan berlangsung, hanya pihak terkait, yaitu peserta lomba, host atau MC, dan juri saja yang diperkenankan memasuki room Zoom meeting. Sedangkan penonton atau pendukung dapat menyaksikan perlombaan secara live streaming melalui YouTube pada channel Sastra Arab. Lalu apabila peserta tidak hadir setelah dipanggil 3 kali tanpa konfirmasi yang jelas, maka akan tampil pada urutan terakhir dengan konsekuensi dikurangi 10 poin. Dan durasi waktu tampil masing-masing peserta 5-7 menit. Jika lebih atau kurang dari ketentuan durasi, maka nilai akan dikurangi 5 poin per 30 detik. Peserta tampil pada room Zoom meeting dengan kamera mode landscape. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu seperti mikrofon dan lain-lain. Peserta diambil 5 peserta dengan nilai tertinggi. Apabila terdapat nilai yang sama dalam penentuan juara, maka akan diputuskan oleh Dewan Juri. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Terima kasih kepada kemudian acara selanjutnya adalah itu sesi tanya jawab. Yang selanjutnya yaitu ketentuan video. Video berbentuk landscape dan berdurasi minimal 5-7 menit. Apabila kurang atau lebih dari ketentuan durasi, maka nilai akan dikurangi 10 poin per menitnya. Video maksimal berukuran 500 MB dengan format MP4. Apabila lebih dari 500 MB dan menyebabkan video tidak terbaca adalah hal di luar tanggung jawab panitia. Peserta wajib mencantumkan logo Pekan Arabi HMD, Sastra Arab, dan logo UM sudut kanan, serta logo instansi masing-masing pada sudut kiri video. Nah, logo dan contoh peletakannya dapat diakses melalui link yang sudah di-share pada buku. Untuk video direct, maka nilai akan dikurangi 10 poin. Peserta diperkenankan menggunakan mikrofon atau sejenisnya atau alat audio dalam proses pembuatan video. Peserta dapat merekam video menggunakan kamera handphone, kamera saku, kamera profesional atau sejenisnya. Dalam bentuk video, peserta lomba wajib berpakaian formal, sopan, dan rapi. Yang selanjutnya yaitu video harus jelas dan memilih tempat dan pencahayaan yang baik. Video orisinil dan belum diikut sertakan lomba manapun. Format penamaan file video yaitu nama lengkap, lalu instansi, dan khotbah. Setelah mengumpulkan video yang disediakan, peserta wajib konfirmasi pada penanggung jawab lomba. Untuk ketentuan teksnya, teks diketik rapi dengan bahasa Arab Fusha dengan ukuran kertas A4 menggunakan format font sakal majalah size 18 dan jarak spasi 1,15 dengan tepi kanan, kiri, atas, dan bawah. Teks dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan format penamaan file yaitu nama lengkap peserta, instansi, lalu khotbah. Menyertakan nama instansi dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi panitia pada lembar teks pidato di bagian pojok atas lembar awal teks.
Setelah mengumpulkan teks pada Google Form yang disediakan, peserta wajib konfirmasi pada penanggung jawab lomba. Untuk ketentuan tema, materi khotbah mengacu pada tema Pekan Arabi, yaitu implementasi bahasa dan sastra Arab dalam aktualitas komunikasi internasional di era Society 5.0. Peserta wajib memilih salah satu subtema yang akan dibawakan pada saat lomba khotbah. Subtema yang dapat dipilih yaitu pendidikan, globalisasi, dan teknologi. Next. Untuk timeline perlombaan yaitu pembukaan Pekan Arabi dan TM yang sedang berlangsung saat ini yaitu 2 Oktober. Untuk pengumpulan video dan teksnya yaitu 3-5 Oktober, proses penjuriannya 6-8 Oktober, pengumuman finalis yaitu 10 Oktober, untuk live perform final yaitu 11 Oktober. Dan yang terakhir pengumuman dan penutupan Pekan Arabi yaitu 16 Oktober. Untuk kriteria penilaiannya, yaitu ada penampilan atau kesesuaian isi dengan tema, gaya, dan komunikatif. Untuk presentasinya 20%, skornya 1-20, untuk vokalnya 30%, skornya 1-30, materinya 30%, 1-30, adabnya 20%, 1-20. Untuk pemenang terdiri atas 5 juara, yaitu juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan 2. Untuk pemenang mendapatkan e-sertifikat dan uang pembinaan. Yang sekian dari saya, yang selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Dela. Acara sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mic atau mengetik pertanyaan di kolom komentar dengan format nama dan pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Kita berbuyung Oke, bagus. Anu, silakan Baik, ada satu pertanyaan yang muncul dari kolom komentar dari saudari Siti Aminah. Baik, begini Kak Dela pertanyaannya. Kak izin bertanya, contoh dari penyertaan nama, instansi, nomor WA, sebentar. Di mana Pak? Kami dari panitia juga ada kesibukan tersendiri dan Nah, saya ulangi lagi dari izin bertanya contoh dari contoh dari menyertakan instansi nomor WA itu mohon maaf ada kesalahan teknis.
Nah, pertanyaannya contoh dari menyertakan nama di nomor WhatsApp itu diketik di lembar terakhir atau lembar pertama. Seperti itu Kak Dela. Mungkin bisa langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Baik, saya akan langsung menjawab saja ya dari saudari Baik, saya akan menjawab tentang penempatan data, yaitu disertakan pada lembar pertama. Baik, begitu. Baik, apakah ada tanggapan dari saudari Siti Aminah? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Nazila Wahyuni, Kak izin bertanya. Pertama, apakah ada aturan khusus untuk ruang pengembalian video? Kedua, yang mendapat sertifikat apakah hanya juara saja? Mungkin Kak Dela bisa menjawab, silahkan. Baik, untuk ketentuan pengambilan video yaitu menggunakan mode landscape. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, durasinya yaitu sekitar 5-7 menit. Dan ukurannya maksimal yaitu 500 MB. Dan untuk ruangannya insya Allah bebas, yang penting sesuai kreasi masing-masing saja. Dan yang penting menggunakan pakaian rapi dan sopan saja. Baik, untuk sertifikatnya, yaitu semua peserta mendapat Baik, itu tadi sudah dijawab oleh Kak Dela. Sekarang beralih ke pertanyaan selanjutnya dari saudara Adiansyah Rafli.
Kak, untuk logo yang dicantumkan di video itu ditempel saat record atau ditempel saat editing video? Syukron, seperti itu. Mungkin Kak Dela bisa menjawab. Baik, untuk logonya itu ditempel saat editing videonya. Begitu. Kalau kalau misalnya nggak ada logonya, apakah mengurangi nilai? Iya, mempengaruhi Kak. Sebaiknya dikasih logonya. Dan pada buku panduannya juga sudah ada linknya dan juga sudah ada contohnya. Berarti logo harus ada di waktu videonya itu, Pak. Iya Kak, benar sekali. Syukron katsira. Afwan. Baik, bagaimana Saudari Ardiansyah? Apakah sudah jelas? Baik, untuk selanjutnya ada 3 pertanyaan terakhir. Akan diambil dari room chat. Nah, yang pertanyaan selanjutnya Kak Dela, dari Saudara Muhammad Latif, apakah baju formal itu seragam dari instansi masing-masing? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Dela. Ya, baik Kak Latif. Untuk baju bebas saja, yang penting sopan dan rapi seperti kemeja seperti itu. Namun apabila menggunakan baju instansinya juga diperbolehkan. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Dela. Jadi untuk pakaian bebas ya Kak. Baik, untuk pertanyaan kedua. Nah, dari Saudari Amelia Safitri. Kak, saya ingin bertanya, apakah diperlukan untuk perkenalan diri saat membuat video? Dipersilakan Kak Dela untuk menjawab. Gak usah. Masa mau pakai perkenalan? Kan sudah ada namanya. Iya, saya izin menjawab. Iya, benar. Baik, untuk pengambilan videonya tidak menggunakan perkenalan. Jadi durasi itu sudah masuk pembacaan teksnya. Baik, jadi itu tadi tidak perlu perkenalan di dalam video, cukup berupa teks saja identitas perkenalannya. Terus pertanyaan yang terakhir, yang ketiga yang terakhir ini dari Saudari Salwa Anissa, yaitu pertanyaannya, Kak izin bertanya, apakah teks pidato bahasa Arab harus berharokat lengkap? Bolehkah mengirim teks bahasa Arab gundul tanpa harokat? Seperti itu. Atau mungkin kalau nanti teksnya harus diharokati atau tidak, itu apakah mengurangi nilai? Seperti itu, Kak. Mungkin bisa dijawab Kak Dela. Baik, izin menjawab. Untuk teksnya, alhamdulillahnya boleh menggunakan Arab gundul dan itu tidak akan mempengaruhi nilainya. Jadi bebas saja. Syukron Kak. Afwan.
Baik, ini ada tambahan pertanyaan terakhir. Dan setelah ini akan kita tutup. Pertanyaan terakhirnya itu dari saudari Sarah Cynthia. Apakah nanti PPT yang ditampilkan akan dikirim ke grup WA, Kak? Seperti itu. Mungkin Kak Dela bisa menjawab. Terus ada lagi pertanyaan dan videonya harus dikirimkan pada waktu yang sama. Mungkin Kak Dela bisa langsung saja menjawab. Baik, izin menjawab. Untuk nanti untuk PPT materi ini, alhamdulillahnya akan kami share pada grup khotobah. Jadi kalian tenang saja. Dan untuk pengumpulan teks dan videonya itu dikumpulkan bersamaan karena kalian akan mengumpulkan pada link Google Form dan itu juga akan bersamaan pada saat pengumpulannya. Begitu. Apakah sudah dipahami? Berarti ngirimnya bersamaan. Iya Kak. Teks dan video akan dikirim bersamaan. Soalnya hanya ada satu link dan di situ sudah tertera teks dan pengumpulan teks dan pengumpulan videonya. Oh, syukran kasiran. Syukran kasiran, Kak. Apa kamera ini? Apa yang di screenshot sih? Tapi yang apa tadi tuh? Ini penuh kelas. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Tadi kita sudah menjawab 6 pertanyaan ditambah 1 pertanyaan tadi. Lama-lama. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan koordinator. Sebelum kami tutup technical meeting pada siang hari ini, dimohon kepada para peserta untuk menyalakan fitur kamera karena akan ada sesi dokumentasi bersama. Baik. Mungkin bisa dinyalakan on cam semua. Dihimbau kepada seluruh peserta untuk on cam kamera. Baik, akan. Oke, Kak, terima kasih. Oh ya, dihimbau kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi yang ada pada kolom chat. Itu. Baik, akan kami hitung dalam hitungan ketiga untuk sesi dokumentasi. Operator, apakah sudah siap? 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Nggak ada apa itu loh. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sesi dokumentasi tadi sekaligus menutup technical meeting penjelasan petunjuk tes teknis lomba khitobah pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, bisa mengirimkan pertanyaan pada grup khitobah. Nanti insya Allah akan segera kami respon. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Semoga para peserta dapat mengikuti lomba dengan lancar dan diberi kemudahan dalam melakukan persiapan demi persiapan lomba. Setelah pelaksanaan technical meeting ini, para peserta dihimbau untuk meninggalkan ruang Zoom. Jika ada pertanyaan tambahan, kami ulangi lagi, jika ada tambahan pertanyaan bisa disampaikan di grup lomba masing-masing. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh peserta bila ada salah kata, perbuatan, dan kekurangan selama proses technical meeting ini berlangsung. Saya Arina Rosyada Sajidah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Terima kasih ya. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Ya, Kak. Semangat berproses. Terima kasih. Link apa nih? Link apa nih? Ini udah siap deh. شكرا كثيرا. الحمد لله خير. إلى اللقاء مع النجاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Presensi. Wow. Apa cium? Halo. Untuk seluruh peserta jangan lupa untuk absen ya sebelum meninggalkan room chat ini. Room Zoom ini. Nggak paham aku tuh.